Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Usman Muslihat Channel. Nah, sekarang kawan-kawan saya akan menginformasikan keadaan lahan pekarangan di Transmigrasi Sigulai. Karena banyak pertanyaan dari kawan-kawan mengenai keadaan lahan di sini. Ada yang bilang tidak subur, ada yang bilang juga subur. Nah, saya akan informasikan sebenar-benarnya keadaan lahan ataupun tanah di Transmigrasi Sigulai. Ini saya sudah tanam pohon kacang tanah usia 2,5 bulan. Kacang kedelai pun tumbuh di sini, alhamdulillah sudah mulai berbunga kacang kedelai. Nah, bunganya sudah nampak. Saya juga tanam semangka, alhamdulillah sudah berbuah. Nah, semangkanya lihat sebesar ini. Ini tangan saya sampai segede gini semangka. Ini masih terus membesar karena sekitar 2 minggu lagi bisa dipanen. Ini tanaman kacang kedelai, tinggi sudah hampir setinggi saya, sekitar 170 atau 180 cm ya, saking suburnya. Ini tumbang sari dengan kacang tanah juga semangka. Oke, ini sebelumnya saya sudah tanam timun, alhamdulillah udah beberapa kali petik. Nah, ini mungkin petik yang terakhir, alhamdulillah saya dapat satu ember lagi, mungkin sekitar 4 kilo atau 5 kilo. Ini pisang Ambon baru diambil dari pohonnya, sudah tua. Oke, nanti kita lihat ke samping dan juga belakang ya. Ini lahan samping saya tanam sawi ya. Sawi pun bisa tumbuh subur di sini. Cuma harus disemprot dengan obat supaya tidak kena layu, busuk ya seperti ini nih. Ini kena serangan hama. Saya belum disemprot, saya masih alami lah, ini masih organik gitu. Tapi saya akan membuat pestisida organik dari bahan-bahan yang tersedia di sini, seperti bahannya dari serai, bawang putih, dan juga yang lainnya yang bisa dibuat untuk dijadikan pestisida organik. Nah, ini saya tanam uh, cabai rawit. Alhamdulillah sudah mulai berbuah dan sering kami gunakan untuk membuat sambal dan juga kebutuhan masak lainnya. Dan saya juga sudah mencoba tanam bawang merah di sini. Ini usianya udah siap panen, ini sebetulnya udah 3 bulan. Nah, ini bawang merah. Nah, bawang merah. Ini bawang merah. Saya ini mencoba bawang merah. Jika di sini bisa tumbuh, maka saya akan dikembangkan lebih baik lagi gitu. Tapi melihat daripada uji coba yang pertama ini saya lakukan, alhamdulillah sudah mulai nampak hasilnya. Nah, saya gali itu, alhamdulillah sudah ada bawang merahnya. Tinggal perawatan yang lebih intensif lagi supaya menghasilkan bawang yang bagus. Ini juga bawang. Nah, ini bawang. Ini terong hijau, udah sering saya panen ya. Ini tinggal sedikit. Terong hijau seperti ini. Ini sawi tumpang sari dengan kedelai. Saya mencoba
mencoba untuk tanam sawi di sini. Alhamdulillah bisa. Tinggal kedepannya harus lebih baik lagi supaya mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, di belakang saya sudah dibersihkan sebagian sebelah untuk menanam labu madu. Mari kita lihat ke sana. Nah, ini di bagian belakang saya sudah tanam sawi. Nah, tinggal perawatan, pemupukan, dan penyemprotan pestisida organik ya, karena saya belum punya pestisida karena memang harganya mahal, maka saya akan membuat pestisida organik. Nanti saya akan semprot untuk menjaga dari serangan hama. Nah, ini sebelah sini labu madu. Ini pohon labu madu. Saya bawa bibitnya dari Purwakarta, tempat saya dulu tinggal. Dulu saya pernah menanam labu madu dan buahnya saya bibitkan kembali untuk ditanam, dan alhamdulillah di sini bisa tumbuh bibit yang saya bawa dari kampung sendiri. Mudah-mudahan bisa tumbuh dan mudah-mudahan bisa juga berbuah gitu. Nanti akan saya kembangkan. Nah, seperti ini lahan pekarangan. Kondisi tanahnya, sebetulnya tanahnya subur, bisa dilihat dari banyaknya rumput beraneka ragam bisa tumbuh di sini. Berarti tanah ini sebetulnya bisa ditanam oleh berbagai macam jenis tanaman ataupun sayuran palawija tentunya. Tinggal bagaimana kita mengolah tanahnya. Ya, pertama kita bersihkan rumputnya, kita bersihkan batang-batang kayu yang tersisa di tanah. Langsung kita membuat parit-parit itu ini fungsinya untuk ketika hujan, air hujan cepat tidak mengendang di lahan, cepat untuk turun dan mengalir ke parit yang lebih besar. Fungsinya itu supaya tanah tidak terlalu basah gitu. Artinya kalau tanah sering basah dan air tidak mengalir, maka dikhawatirkan tanahnya akan jadi kembali asam gitu. Maka akan sulit tanaman untuk tumbuh, khususnya tanaman palawija. Nah, ini yang di sebelah saya, Pak Supriyadi yang dari Kabupaten Sukabumi, sudah beberapa kali panen kacang panjang dan juga timun, dan sekarang akan memulai untuk menggarap lahan kembali. Rencananya akan menanam kacang tanah beliau. Kalau di sebelah kiri saya ini lahannya Bapak Oman yang dari Sumedang. Kebetulan beliau lagi pulang kampung. Insya Allah Lebaran Haji akan kembali lagi ke Transmigrasi ini, karena kan di kampungnya ada acara keluarga yang harus dihadiri oleh Bapak Oman itu. Bapak Oman ini menanam sawit juga di pekarangan belakang rumah. Di samping dengan tumpang sari ada jagung, ada kacang tanah, ada pisang, ada tumpang sari dengan singkong, dan juga lainnya. Nah, ini sudah berbuah pasir kawan-kawan. Lihat, ini paling tanaman sekitar setahun setengah ataupun 2 tahun. Sawitnya sudah mulai berbuah pasir. Ini ditanam di lahan pekarangan. Coba lihat. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya Transmigrasi Sigulai itu memiliki potensi untuk dijadikan lahan pertanian, karena sudah terbukti beberapa varietas tanaman palawija ataupun tanaman perkebunan lainnya bisa tumbuh dan subur di sini, tergantung bagaimana kita merawatnya. Nah, kawan-kawan, beginilah penampakan daripada lahan pekarangan. Mungkin nanti insya Allah saya akan ke lahan usaha satu yang tidak jauh dari sini. Saya akan membuat gambarannya di sana, mengambil gambarnya.
Untuk sekarang saya hanya bisa menginformasikan keadaan lahan pekarangan di depan, samping, dan belakang rumah. Nah, insya Allah nanti ke depannya saya juga akan menggambarkan keadaan dari segi pendidikan, tentang sekolah-sekolah yang dekat dengan transmigrasi Sigulai ini. Langsung saya akan menggambarkan juga tentang perekonomian, tentang perdagangan di sini. Nanti saya akan gambarkan juga. Mungkin lain waktu kalau diberi kesempatan, pasti saya akan informasikan kepada kawan-kawan. Untuk hari ini mungkin sekian dulu informasi singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua, yang khususnya bagi para transmigran yang akan didatangkan di UPT Sigulai ini di tahun pemberangkatan 2023. Mudah-mudahan bisa jadi referensi ke depannya kawan-kawan, apa yang harus dipersiapkan, dan intinya tetap semangat dan sabar, kuatkan mental bagi para transmigran yang akan dikirim di sini, dan harus berinovasi, kerja keras. Insya Allah pasti bisa berhasil, insya Allah. Demikian informasi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.